Halo semuanya, kembali lagi bersama Noveltex. Kali ini kita akan membahas tentang resonansi. Minggu lalu Noveltex sudah membuat postingan tentang resonansi di Instagram. Kalian bisa cek postingannya melalui link yang sudah kami lampirkan di deskripsi video. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang sudah kami posting dengan lebih detail. Oke, mari kita mulai dengan pengertian umum dari resonansi. Resonansi merupakan peristiwa turut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran dari benda lain. Resonansi bisa terjadi ketika sebuah benda memiliki frekuensi alam yang sama dengan frekuensi getaran dari benda lain yang sedang bergetar. Kalau kita perhatikan di dalam grafik ini, resonansi terjadi ketika R sama dengan 1. Untuk memahami peristiwa resonansi, kita bisa melakukan sebuah eksperimen menggunakan garpu tala. Alat yang kita butuhkan untuk eksperimen ini adalah dua garpu tala identik yang dilengkapi dengan kotak berongga yang tertutup di salah satu sisinya, pemukul, dan juga pendulum. Baik, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan setup dari eksperimen kita. Mari kita namai garpu talanya dengan garpu tala A dan garpu tala B. Sebagai posisi awal, letakkan pendulum agar menyentuh atau mengenai garpu tala B. Kemudian, pukul garpu tala A, lalu biarkan begitu saja. Meski hanya garpu tala A yang dipukul, garpu tala B akan ikut bergetar. Hal ini ditandai dengan memantulnya pendulum yang awalnya menempel pada garpu tala B. Hal ini terjadi karena adanya resonansi. Garpu tala A dan B itu terhubung oleh udara di sekitar mereka. Ketika garpu tala A bergetar, partikel udara di sekitarnya juga bergetar. Hal ini menciptakan gelombang tekanan yang mengenai garpu tala B secara periodik dan teratur. Energi yang dibawa oleh gelombang suara melalui udara disetel agar memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi garpu tala B. Frekuensi yang sama inilah yang mengakibatkan resonansi, yang akhirnya menyebabkan garpu tala B ikut bergetar. Nah, lalu apa sih manfaat dari resonansi itu? Kenapa kita perlu membahasnya, teman-teman? Oke, jadi resonansi itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, untuk menentukan frekuensi yang tidak diketahui, meningkatkan intensitas suara pada alat musik, penerima radio ke frekuensi yang diinginkan, dan menganalisa not balok. Meski memiliki banyak manfaat, ada kalanya resonansi itu menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Resonansi itu berpotensi menimbulkan swaying motion yang hebat pada suatu struktur atau bahkan kegagalan pada struktur tersebut. Hal ini bisa dihindari dengan mendesain frekuensi pribadi suatu objek agar lebih besar atau lebih kecil dari frekuensi getaran dari objek lain yang terkait. Hal ini biasanya diimplementasikan saat pembuatan struktur-struktur tertentu seperti jembatan, gedung, dan pesawat. Lalu, pertimbangan apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika menentukan frekuensi pribadi suatu struktur itu? Baiklah teman-teman, perhatikan dua grafik ini, terutama behavior dari grafik sebelum dan sesudah melewati R sama dengan akar 2. Dari dua grafik ini, bisa kita lihat bahwa penentuan frekuensi pribadi itu bergantung pada nilai damping ratio dan fokus dari struktur yang didesain. Jika fokus struktur pada perubahan posisi, maka grafik pertama yang dipakai. Grafik pertama ini berkaitan dengan amplitude displacement yang nilainya membesar di area resonansi, tapi mendekati 1 jika frekuensi getaran mendekati 0, atau mendekati 0 bila frekuensi getaran mendekati tak hingga. Dalam hal ini, damping ratio yang tinggi selalu menguntungkan. Di sisi lain, untuk grafik kedua, gaya transmisi fokus pada amplitude gaya yang diterima oleh base, yang nilainya 0 jika frekuensi getaran mendekati 0, memiliki puncak di area resonansi, dan kemudian membesar ketika frekuensi getaran membesar apabila damping ratio bernilai lebih dari 0. Pada kasus ini, sebaliknya, nilai damping ratio yang tinggi justru merugikan ketika frekuensi getaran jauh di atas frekuensi pribadi. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai resonansi.
Jika kalian memiliki pertanyaan, feel free ya untuk menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.